Ini di depan ya. فأصبحنا بنعمته إخوانا أشهد أن لا إله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده لا حول ولا قوة إلا بالله القائل بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم. Amma ba'du. Para alim, para ulama yang berkenan dan berkesempatan hadir pada siang menjelang sore hari ini yang kami hormati, pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Raudhatul Muttaqin Al-Ustaz Tajuddin yang sama-sama kita muliakan. Hadir di tengah-tengah kita para tokoh. Pertama, Mas Heri Purwanto. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan lahir batin. Hadir di tengah-tengah kita tokoh dari Kecamatan Selumurjang, Mas Tugiman ST MPD. Mudah-mudahan beliau juga diberi karunia kesehatan lahir batin. Hadir di tengah-tengah kita Bapak Kiai Taufik Ansori, serta kita semua hadirin wal hadirat, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, perangkat pemerintahan. Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Siang ini atas izin Allah bersama-sama kita dapat hadir di tempat yang penuh barakah ini dalam acara peringatan Tahun Baru Islam Syekhona Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Siddiq Abdullah. Mudah-mudahan niat hajat kita pada siang menjelang sore hari ini akan dikabul, diijabah oleh Allah dan bernilai pahala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, Bapak Ibu, hari ini kita telah berada pada tanggal 12 Muharram 1437 Hijriah. Ini artinya kita hari ini telah berada di Tahun Baru Islam, Tahun Baru Hijriah dari 1436 Hijriah menuju 1437 Hijriah. Mari di awal tahun baru, di tanggal 12 Muharram ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, utamanya karunia nikmat sehat, karunia kesempatan, karunia hidayah iman dan Islam.
Mari kita bersyukur kepada Allah seraya belajar dengan ilmunya padi. Tambah tua tambah berisi, tambah tua tambah merunduk, tambah tua tambah khusyuk, tambah tua tambah tawadhu, tambah tua tambah sabar, tambah sepuh tambah rajin ibadah. Mudah-mudahan kula panjenengan sedaya termasuk golongan hamba yang seperti ini. Jadi Kanjeng Nabi khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang baik itu yang panjang umurnya, baik amalnya. Wasarun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Tambah tua tambah gampang marah, enten apa mboten? Tambah sepuh tambah mboten gelem ibadah, enten apa mboten? Tambah tua tambah jauh dari agama. Niki cirine tiang-tiang konco-konco ustad rombongan tua-tua keladi, tambah tua tambah. Nek cirine tiang Jawa Timuran cirine gaplek-gaplek pringkilan, tuwek-tuwek tambah. Sing ngomong sampeyan seles kula. Nek bahasa dolnya Mas Heri, Mas Dugiman, rombongan tawakal, tambah tua tambah nakal. Mudah-mudahan kita semua tidak termasuk golongan hamba yang seperti itu. Amin ya robbal. Cara kita bersyukur kepada Allah di tengah kebahagiaan, kegembiraan wisuda santri Pondok Pesantren Raudhatul Muttaqin ini setidaknya dengan 3 cara. Mari pertama syukur bil lisan, kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. 2 syukur bil qalbi, syukur dengan hati kita. Kita imani, kita yakini dengan keyakinan yang mutlak bahwa seluruh karunia yang kita nikmati hari ini, saat ini adalah dari Allah Subhanahu. Dan kalau kita hitung karunia nikmat itu, kita tidak akan sanggup menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Yang ketiga syukur bil arkan ay bil jawarih, syukur dengan perbuatan. Mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita dengan cara imtisalil awamir, melaksanakan perintahnya Allah, wajtina bin nawahi, dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu. Itu yang pertama. Yang kedua, di awal tahun baru Islam ini, Bapak Ibu, saya mengajak kita semua, juga diri saya sendiri, mari kita melakukan muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Koreksi dirimu, lihat dirimu sebelum kita nanti diperhitungkan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berhasil, orang yang beruntung hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Kalau di hari-hari yang lalu sebagai manusia biasa kita terlanjur berbuat salah, sebagai manusia biasa kita terlanjur berbuat khilaf, mari kita segera bertaubat kepada Allah. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, wa amma man taba wa amana wa amila salihan fa'asa an yakuna minal muflihun. Orang-orang yang segera bertaubat kepada Allah, beriman kepada Allah, melakukan amal-amal soleh, mereka itulah orang yang muflihun.
Mereka itulah orang yang sukses, mereka itulah orang yang berhasil. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan 3 hal ini. Taubat kepada Allah, iman kepada Allah, hari-hari kita isi dengan amal soleh. Amin ya rabbal. Yang ketiga, memaknai pergantian tahun baru Islam. Di awal tahun baru ini, di tanggal 12 Muharram ini, mari kita semua mengenang peristiwa bersejarah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh dibuat periodisasi tahun Bapak Ibu, 40 tahun. Ketika Rasulullah berumur 40 tahun diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi rasul, mengajak menyebarkan Islam, mengajarkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Mari kita baca sama-sama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mari. Tahun Nabi berdakwah, pengikut beliau hanya ratusan orang. Tantangan, rintangan, cobaan, intimidasi, melakukan rapat makar. Rapat makar niku Pak, rapat jahat, sebagaimana Allah nyatakan, ceritakan dalam Al-Quran, wa idh yamkuru bika alladzina kafaru liyuthbituka aw yakhrujuka aw yaqtuluka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir itu, hai Muhammad, melakukan rapat makar, rapat jahat, rencana jahat. Mereka mau membunuhmu, mereka mau mengusirmu dari tanah kelahiranmu. Kau jangan gentar, kau jangan takut. Melalui malaikat Jibril, Allah menyampaikan perintah, ya Muhammad, la tabit hadzal lail ila firasik. Malam ini kau jangan lagi tidur di tempat tidurmu. Aku perintahkan kaum Muhammad untuk melakukan hijrah. Bapak Ibu, rumahnya Rasulullah malam itu sudah dikepung oleh jagoan-jagoan kafir Quraisy dari berbagai suku dan kabilah. Maka ketika waktunya telah tiba, dengan mantap dan tak sedikit pun ragu, Nabi Muhammad keluar rumah seraya membaca firman Allah dan berdoa, mengambil pasir. Nabi mengatakan, waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghsaynahum fahum la yubsirun. Dilemparkan kepada orang-orang yang membunuh Nabi itu, dilemparkan kepada mereka yang melakukan rapat makar itu, dan semua orang kemudian tertidur pulas. Nabi Muhammad di luar sana sudah ditunggu oleh sahabat terdekatnya Abu Bakar Siddiq, kemudian bersembunyi transit di sebuah tempat yang kita kenal sebagai Gua Thur. Besok hari berganti siang, orang-orang kafir mengatakan, mana Muhammad? Karena dia ketiduran, di kepalanya penuh pasir semua. Diintip, dilihatnya Rasulullah masih ada dalam rumah. Ketika pintu didobrak, ternyata telah berganti menjadi Sayyidina Ali. Dikejar Rasul Muhammad sampai di depan pintu gua itu. Seandainya tidak atas pertolongannya Allah,
tidak atas rencana dan strategi Allah, Nabi Muhammad pasti ketahuan. Abu Bakar Siddiq sudah khawatir sekali. Bagaimana Muhammad? Kata Nabi, jangan takut Abu Bakar. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Allah menyelamatkan Nabi dengan mengutus makhluknya, membuat sarang laba-laba, burung dara kemudian bertelur dan bikin sarangnya di situ. Orang-orang kafir mengatakan tak mungkin Muhammad ada di sini. Kemudian pencarian dilanjutkan di tempat lain, dan ketika situasi telah menjadi aman, Nabi Muhammad kemudian melanjutkan perjalanan hijrah menuju kota Yathrib yang kemudian berubah menjadi Madinah. Saya sering mengatakan ibu-ibu, zaman dulu belum ada HP. Kalau ada HP kan bisa kita SMS, tenang bayi sana, ambo selamat, kan gitu ya. Orang Madinah ini cemas, selamat gak Nabi ini? Makan nunggu di perbatasan dengan harap-harap cemas. Bahkan ada yang naik di atas pohon ketika melihat Rasul Muhammad nampak selamat dengan Abu Bakar. Semua orang kemudian berdiri, tidak lagi sanggup menjaga emosinya, menjaga ekspresinya. Yang perempuan-perempuan menabuh robana seraya mengatakan, Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba sukaru alaina mad'alillah ida. Mari Bapak Ibu berdiri. Min saniyatil wada wajaba sukaru alaina mad'alillah ida. Mari Bapak Ibu. Inilah hari ini juga dilaksanakan haul. Haul itu memperingati 1 tahun atau mengenang setiap tahun seorang yang kita tokohkan. Biasanya yang diperingati seorang alim, seorang ulama yang kemudian dapat kita contoh, dapat kita tauladani perjuangannya, dapat kita tauladani akhlak dan tindak perbuatannya. Dasar dan dalil haul ini Bapak Ibu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajuru qatala Uhud kulla hauli, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selalu menziarahi, mengunjungi sahabat-sahabatnya yang gugur dalam perang Uhud setiap tahun. Ini penting disampaikan karena mohon maaf, akhir-akhir ini juga banyak sekali pertanyaan. Ini hadir di tengah-tengah kita Ustaz Taufik, barangkali beliau juga sudah sering menjelaskan ini, tapi ingin juga saya tambahkan sedikit. Ternyata kegiatan namanya haul dan seterusnya itu
itu ada dalil, itu punya dasar dan kita memang boleh mengerjakannya. Dasarnya mana? Tidak saja haul 1 tahun 1 kali, atau mengenang hari yang ke-40 keluarga yang kita cintai, atau hari-hari yang lain, itu ternyata ada dasarnya. Dasarnya pun di Bapak Ibu, hadisnya Rasulullah yang berbunyi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini riwayat Umar, ya'ti masjid Quba'in kulla sabti masiyan wa raqiban wa kana Abdullah ibnu Umar yaf'aluhu. Dari Umar dinyatakan bahwa Rasulullah itu selalu mengunjungi Masjid Quba setiap hari Sabtu dengan cara masyian warokiban, dengan cara jalan kaki dan kadang-kadang naik kendaraan. Wa kana Abdullah ibnu Umar yaf'aluhu. Adapun Abdullah ibnu Umar mencontoh apa yang dikerjakan oleh Nabi. Bapak Ibu mungkin mikir, Pak Mabrur, lantas apa kaitannya dengan haul tadi? Mengomentari hadis ini, Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari mengatakan, wa fi hadzal hadis ala ihtilafi turuqihi. Hadis ini dengan berbagai jalur periwayatan yang berbeda-beda, yadullu ala jawazi, menunjukkan bolehnya taksisi min ba'dil ayyam, bolehnya kita mengkhususkan sebagian hari, ayya'mala salihah, untuk melakukan sebagian amal soleh, wal mudawamati, dan melazimkannya, seperti yang dilakukan oleh keluarga Pondok Pesantren Raudhatul Muttaqin pada siang menjelang sore hari ini. Maka jangan sembarangan mengeluarkan fatwa. Kalau artis ikut berfatwa, nanti kacau agama ini. Bapak Ibu, saya tunjukkan dalilnya ya. Dalilnya ada dalam kitab Matalib Ulil Nuha Madhab Hambali yang dibaca Pak Yanto tadi itu. Dalilnya bagaimana? Qala Ahmad Al-Mawardi, sami'tu Ahmad bin Hanbal yaqul, idza dakhaltumul maqabir faqra'u bi Fatihatil kitab wal mu'awwidhatain wa qul huwallahu ahad waj'alu sawaba dzalik li ahlil maqabir fa innahu yasillu ilaihim. Apa artinya? Berkata Imam Ahmad Al-Mawardi, aku mendengar Ahmad bin Hanbal berkata, kalau kalian masuki area pekuburan maka bacalah surah Al-Fatihah wal mu'awwidhatain. Yang dimaksud mu'awwidhatain itu Al-Falaq sama An-Nas. Wa qul huwallahu ahad, bacalah qul huwallahu ahad. Waj'alu sawaba dzalik li ahlil maqabir, kirimkanlah pahalanya kepada orang yang sudah mati, sebagaimana tadi yang kita lakukan bersama-sama. Fa innahu yasillu ilaihim, maka akan sampai kepada yang kita kirimi itu. Keterangan ini didasarkan kepada hadisnya Rasulullah riwayat Tabrani yang menyatakan Al-Fatihatu lima quri'at lahu. Surat Al-Fatihah itu bisa digunakan untuk niat hajat apa saja, asal niat hajatnya hajat yang baik. Makanya kan kita sering berdoa, Bapak Ibu monggo kita berdoa. Mari kita berdoa. Doa kita awali dengan baca umul kitab Al-Fatihah. Jelas napa mboten? Jelas napa mboten? Ini. Jadi kita ini orang yang hidup bisa memberikan manfaat melalui doa-doa sebagaimana yang tadi kita baca bersama-sama dalam acara yang disebut haul. Dalilnya saya tambahkan sedikit lagi. Dasarnya juga ada dalam Quran. Di mana itu Ustaz? Ada di dalam surah Muhammad ayat 19. Allah berfirman, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Berdoalah kepada Allah atas dosamu dan doakan juga saudaramu dari golongan orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua dalilnya adalah
dalam surah Al-Hasr ayat 10, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Yang ketiga Bapak Ibu, hadisnya Rasulullah yang sering kita baca dalam sholat jenazah di takbir yang ketiga. Doa itu berbunyi Umaghfir lahu warhamhu wa'afihi. Nomor ini, ya Allah ampuni kesalahan jenazah ini, maafkan ia, berikan tempat yang layak kepadanya. Ini apa artinya? Ini artinya doa kita orang yang hidup kepada orang yang telah meninggal dunia. Bapak Ibu mungkin sambil duduk mikir, Pak Ustadz, apakah keterangan Pak Ustadz itu tidak bertentangan dengan hadis Nabi yang lain yang juga sahih, yang berbunyi idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min salas. Kalau anak Adam atau manusia telah mati, maka putus amalnya kecuali dengan 3 hal saja. Shadaqah jariyah, sedekah yang mengalir pahalanya, au ilmu yantafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat, au waladin salihin yad'u lah, atau anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Jawaban saya dalam hal ini Bapak Ibu, tidak mungkin terjadi pertentangan antara Al-Quran dengan hadis, antara hadis dengan Quran, antara hadis dengan hadis, itu tidak mungkin. Yang ada itu seolah-olah terjadi pertentangan, seolah-olah saja. Karena barangkali nuwun sewu Bapak Ibu belum paham, atau kita tidak paham, atau kita kurang paham, atau kita salah, atau paham kita yang memang kalau baleni. Kalau seolah-olah terjadi pertentangan, barangkali kita belum paham, kita tidak, atau kita salah, atau paham kita yang memang nek ora paham. Al-Quran mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ulama, kepada ustadz, kepada kiai yang mengerti, yang paham. Mari kita bertanya kepada Ibnul Qayyim Al-Jauziyah misalnya dalam kitabnya Ar-Rasail As-Salafiyah. Kata Ibnul Qayyim penjelasan dari hadis inqata'a amaluhu, kalau anak Adam atau manusia itu mati putus amalnya, yang putus niku amalnya sinten? Amalnya siapa? Kata Ibnul Qayyim, yang putus itu amalnya orang yang mati, bukan amalnya orang yang hidup. Dengan penjelasan memang kalau sudah mati tidak bisa sholat lagi, maka disolatkan. Tidak bisa pakai baju sendiri, maka dikafani. Tidak bisa mandi sendiri, maka dimandikan. Tidak bisa ke kubur sendiri, maka diantarkan. Tidak bisa doa sendiri, maka didoakan. Jelas apa mboten? Terus diwacane kalimat tahlil, la ilaha illallah, kan ngoten dong, la ilaha illallah. Niku dalil jelas kan, kata Kanjeng Nabi, katanya Rasulullah, afdhalu dzikri fa'lam annahu pun klotreng ngeten iki Ustaz Tajudin cek protes Pak Mabrur. Nek maca kalimat la ilaha illallah aku percaya. Ning pundi dalile kalimat tahlil diwaca bolak-balik ping 1000, ping 100, ping 50, ping 33, ping 23, ping 13, ping 7, ping 3. Entek bar minggu. Kata Nabi, jadidu imanakum, perbaiki iman kalian. Sahabat ditanya, ya Rasul, kaifa nujaddidu imanina? Sahabat tanya, wahai Nabi, bagaimana cara kami memperbaiki iman kami? Kata Nabi, aksiru min qauli la ilaha illallah, banyak-banyaklah mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Banyak dalam bahasa Arab itu
itu harus lebih dari 3. 1 jenenge mufrad, 2 namanya musanna, lebih dari 3 namanya jamak. Baleni, 1 namanya mufrad, 2 namanya musanna, lebih dari 3 namanya jamak. Terakhir walau singkat tadi ditutup dengan doa. Niku ya wis diprotes malih Bapak Ibu. Jirene donga bareng ora oleh. Padahal teng Quran enten fa idza qadaytumus shalah fadhkurullah. Kalau selesai mengerjakan ibadah salat maka berzikirlah kepada Allah. Udhkuru niku kalimah jamak. Ini satu isyarah bolehnya kita zikir doa berjamaah. Makanya kita lakukan zikir jamaah. Bar salat maca doa Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udhu salam dan seterusnya. Niki sing nom-noman ngadeg mboten gelem donga, katanya mboten enten dalil Allahumma tegak lantas jalan. Saya bilang kok sabar dulu. Terus bagaimana kalau dengan doa seperti ini? Apa ada dalilnya? Oh ada. Saya sering mengatakan doa sendiri itu boleh, doa jamaah juga boleh. Yang nggak boleh protes melulu, nggak pernah doa. Tak baleni mana? Doa sendiri iku boleh, doa jamaah yo. Sing ora oleh protes terus nggak tahu doa. Cocok apa mboten? Kita kasih contoh nanti malam Bapak Ibu sholat tahajud di rumah sendiri, doa sendiri, angsal napa mboten? Besok Bapak Ibu di rumah sholat duha sendiri, doa sendiri, angsal napa mboten? Nek bareng-bareng ngeten iki kita doa jamaah angsal napa mboten? Pun didalili. Jenenge Kanjeng Nabi ma mim malaun yad'una ba'duhum wa yu'minu ba'duhum illa ajaballah wamsahu biwujuhakum. Tidaklah satu kaum yang sebagian berdoa wa yu'minu ba'duhum dan sebagian mengaminkan doanya orang yang berdoa illa ajaballah, kecuali Allah akan mengabulkan doa kita semua. Wamsahu biwujuhakum, usai doa usap wajah kalian. Enten dalile? Enten dalile? Jelas napa mboten? Ini yang kedua soal haul. Sing nomor 3 atau yang terakhir, hadir dan berkumpulnya kita di tempat ini dalam rangka kita wisuda atau wisuda santri angkatan yang ketiga Pondok Pesantren Raudhatul Muttaqin. Saya terus terang tadi Bapak Ibu, saat saya duduk di sini mendengar anak-anak membaca ayat-ayat suci, membaca pujian-pujian kepada Allah, membaca pujian-pujian kepada Rasulullah, merinding saya. Kalau tidak malu bikin nangis saya karena terharu. Ada satu pesantren yang masih baru, umurnya baru kurang lebih 4 tahun, tapi luar biasa prestasi santri-santrinya. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Pondok Pesantren Raudhatul Muttaqin ini akan tambah maju, amin. Akan tambah jaya, amin. Dan pesantren ini nggak bisa maju hanya dengan tepuk tangan Bapak Ibu. Kudune Bapak Ibu rajin nyumbang, rajin jelas napa mboten? Nek tepuk tangan tok jedinge mboten dadi. Di sini dijadikan sebagai kawah candra di muka. Ini pesantren baru dengan ciri khas baru. Beruntung sekali hari ini saya dapat bersilaturahim di sini. Merupakan kebahagiaan yang luar biasa Bapak Ibu. Saya ingin sedikit menjelaskan saja karena sudah sore. Kita kan semua orang tua termasuk saya Bapak Ibu, itu kan pengen
punya anak keturunan yang soleh dan solehah. Nggih napa mboten? Jarene para kiai dan pesantren niki mboten enten kitab. Niki ilmu otak-atik mathuk niki. Ngajine Kiai Tajuddin niki ngeten iki, surutu tanduri arbaatun. Surutu tanduri anakun utawi pira-pira syarate tandur iku arbaatun wonten papat. Orang kalau mau cocok tanam padi pengen panen syarat papat kudu enten. Siji, bibite kudu unggul. Loro, tanahe kudu subur. Telu, banyune kudu lancar. Baleni. Telu, banyune kudu lancar. Nomor papat, hawane kudu cocok. Baleni. Nomor papat, hawane kudu nek papat syarat kumpul panen gemilang. Dinten niki kita tiang Indonesia niki insyaallah karena sing gagal panen masalah hawane kirang cocok. Nggih napa nggih? Mustine udan malah panen kabut asap. Kita awal ini. Satu, bibitnya kudu unggul. Untuk dapat bibit yang unggul harus dimulai dari sumber yang unggul. Kalau pengen punya anak yang berkualitas harus dari pasangan suami istri yang berkualitas. Maka kata Nabi, kalau mau cari pasangan 4 syarat harus ada. 5 liha, walinasabiha, walidiniha, kemudian walijamaliha. Cari yang kaya, yang nasabnya bagus, yang cantik, yang kuat agamanya. Kalau sudah dapat itu, Bapak Ibu, nuwun sewu. Jane para kiai niki mboten sarung mboten kula omongi, nek ajeng nggarap PR kudune aja lali donga. Doane Allahumma janibna syaiton wa janibna syaitona ma rajaqtana. Niku tenan niku ngomong niki karo dulur dhewe niki. Lahir teng donya procot kan terus diadani di telinga kanan, dikomatkan di telinga kiri. Muncul pertanyaan Pak Mabrur, kenapa anak Islam kalau lahir mesti diadani? Kenapa anak Islam kalau lahir mesti dikomati? Nggih, sebab ibarat kaset anak ini masih kosong, maka yang pertama ditanamkan adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian pada hari yang ke-7 kata Nabi, al-auladu murtahanun bi aqiqatihi tutbau anhu yauma sabi'ihi wa yuhlaku wa yusamma. Hendaklah pada hari ke-7 kelahiran disembelih hewan akikahnya, kemudian diberikan nama-nama yang terbaik kepadanya. Jadi Kanjeng Nabi, khairul asma'i, sebaik-baik nama, nama humida, yang awalnya bermakna pujian kepada Allah, wa ubida, dan nama-nama yang bermakna penghambaan diri kepada Allah. Nama-nama pujian itu Bapak Ibu pangkal namanya dikasih nama Ahmad, Muhammad, Hamid, Mahmud, Hamidah, Mahmudah. Itu nama-nama pujian. Wa ubida atau nama-nama penghambaan diri. Ini namanya banyak Abdulnya, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Ghafur, dan Abdul yang lainnya. Ini kalau zaman sekarang anak itu namanya puan yang panjang. Kalau zaman dulu pernah musim anak itu diurutkan bulan. Maret, Mei, Mei,
April Apriliana, Juli Juli, Juni Juni, Agustus Agus, September November Desember, setahun pun tahu mau tengok Pak sampai kok aneh anak sampai urut Januari ngantek Desember. Pak Ustadz anak kula niku rolas ben-benak nurut nomor 1 ngantek nomor 11. Kula guyoni nek namung nurut gampang Pak, teng Quran wis saged. Anak pertama lanang sukani jeneng Millah diambil dari kalimat bismillah. Anak nomor 2 Rahman, anak nomor 3 Rahim, pun urut saayat bismillahirrahmanirrahim. Anak nomor 4 lanang jenenge Malik dari kata Maliki. Nomor 5 lanang melih dikasih nama Midin. Jadi wong tuwa niku nek ngundang pengwena Al-Fatihah. Siji kok 5 ngomong. Ini nama. Ada yang nama itu dikaitkan dengan momentum tertentu. Enten kanca kula niku anake lahir pas musim reformasi, Pak Soeharto jatuh. Dijenenge Muhammad Lengser Soeharto geger negara. Oh reformasi. Oh ternyata apakah cukup Ustaz pengen punya anak soleh dikasih nama? Tidak. Sebab enten jenenge Muhammad Soleh gaweane nyolong pitik nyolong. Maka nama bukanlah segala-galanya. Kalau sudah diberikan nama yang baik, yang kedua apa Bapak Ibu, tanahe kudu subur. Mana tanah yang subur? Pondok pesantren, seperti pondok pesantren Raudhatul Muttaqin. Wah anak-anak teng mriki cik umbelen, cik ingusen pagi sore siang malam Ustadz dan kita juga ngajari. Ya Allah, belajar ngaji alhamdulillahi rabbil. Ini loh tanah yang subur. Nomor 3 banyune kudune lancar. Banyu sing lancar niku maknane Bapak Ibu biayane kudune bayar. Kalau baleni biayane kudune bayar. Sebab Ustaz niku senes malaikat butuh mangan, bangun gedung niki mboten cukup tepuk tangan, damel pasir. Nggih napa nggih? Cocok napa mboten niki? Banyune kudu lancar. Tapi murah. Teng mriki sing mondok namung 200.000 sebulan niku. Alhamdulillahi rabbil. Nomor 3, keempat, hawanya harus cocok. Hawa cocok itu lingkungan yang baik. Kalau lingkungannya anak-anak pesantren, tiap hari ngaji Quran, tiap hari belajar sholat, insya Allah dari pondok ini akan lahir generasi-generasi Islam yang handal, para ulama di masa yang akan datang. Amin. Ya Rabbal. Lek pahalane gede Bapak Ibu, gede. Jenenge Kanjeng Nabi Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran. Al-Quran itu nanti akan datang di hari kiamat memberikan pertolongan kepada mereka yang rajin membacanya. Man qara'a harfun min kitabillah. Siapa orangnya yang membaca satu huruf dari kitab Allah Al-Quran, falahu hasanatun, baginya satu kebaikan. Setiap kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf kata Nabi. Tapi yang benar alif harfun, wa lam harfun, wa mim harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka
Bapak Ibu yang punya anak dititipkan di sini tidak usah khawatir karena mereka berada di jalan mardhatillah, di jalan menuju ridhonya Allah Subhanahu. Ini luar biasa. Yang paling terakhir, harapan kita tentu mudah-mudahan ya pondok pesantren ini semakin maju, pondok pesantren ini semakin sukses di masa-masa yang akan datang. Amin. Dan daerah kita, negeri kita yang hari ini sedang dilanda kemarau panjang, bahkan dikirimi kabut asap, akan segera didatangkan oleh Allah hujan. Amin. Ya Rabbal. Tadi apa? Kita sering berdoa, tapi doa kita tidak segera langsung dijawab oleh Allah. Beliau kemudian menceritakan di zaman Nabi Musa alaihi salam, Bapak Ibu, juga pernah terjadi situasi seperti ini. Kemarau panjang, hujan tidak turun. Orang nanam sayuran boten saged, orang mau cocok tanam tidak bisa. Bahkan negeri kita dicampur dengan kebakaran hutan di mana-mana. Maka orang berbondong-bondong nemui sowan dumateng Nabi Musa. Wahai Musa, tolong kau segera berdoa kepada Allah agar Allah segera menurunkan hujan di negeri kita. Kata Nabi Musa, hei masyarakat, besok ayo kumpul di tempat yang lapang, kita akan doa bersama-sama. Cuman bedane doa zaman saat ini kali zaman Nabi Musa niku namung setunggal. Sebelum doa Nabi Musa ngomong begini, Bapak Ibu mohon maaf lahir batin yang merasa pernah selama hidup berbuat dosa lebih dari 3 kali, dengan sukarela saya perintahkan untuk pulang. Meneng kabeh tiang-tiang itu koyoke lebih aku pengen telu balik ah. Balik kantun tiang 5 sing keri. Wong 5 niku disemantani malih kali Nabi Musa. Sampeyan wong 5 niki yang selama hidup pernah berbuat dosa lebih sekali, pulang. Wong 5 tolak balik 4 gerek siji berdua dengan Nabi Musa. Siapa itu? Orang buta, Bapak Ibu. Sinten Bu? Orang buta. Tuh ditanya, Mas, Pak D, menurut yang tinggi, apakah selama hidup sampean tidak pernah berbuat dosa? Orang buta ini bilang, Musa, seingatku selama hidup aku berbuat dosa atau diduga berbuat dosa 1 kali, tapi aku ragu itu dosa atau bukan. Coba kau ceritakan. Kata laki-laki yang buta ini, Musa, suatu hari aku pernah berjalan di tengah padang pasir. Di depanku ada seorang perempuan yang ayu, cantik dan rupawan. Tiba-tiba, tanpa aku kehendaki, tanpa aku skenario dan kurencanakan, bertiup angin puting beliung yang begitu kencang sampai terbuka auratnya. Aku tak terelak lagi, Musa, karena aku persis berada di belakangnya. Nyesalnya anak Musa, balik rumah, ku copot kedua mataku ini sehingga aku buta sampai sekarang. Nabi Musa meneng, terus sampean jama alang ke pulau. Kata Musa, Tuhan, pandangan pertama yang tak disengaja bukan dosa. Pandangan yang tak disengaja itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wong ora sengaja to. Nek sampean mampu astagfirullahaladzim,
Oh sampai mau ngapi, silakan doa biar saya aminkan. Ya Allah, aku meminta kepadamu bersama Nabi Musa, tolong ya Allah, turunkan hujan sekarang juga. Belum selesai orang itu ngomong, hujan langsung turun. Bapak Ibu kalau tangan, nek doa kita sering dobos. Niku nama soalnya kakean. Monggo kita tutup pengajian kita. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa waffiqni amalan sholihan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang terakhir, mudah-mudahan para calon yang hadir ini cita-citanya dapat diijabah oleh Allah. Siapapun yang menang, siap kalah, Mas, dapat kompak akur selalu. Amin ya Rabbal. Tetap dalam suasana kebersamaan. Siapapun putra terbaik yang nanti akan maju, mari kita dukung bersama-sama. Amin ya Rabbal. Yang penting Bapak Ibu, hindari politik uang yang merusak demokrasi kita ini. Enten ungkapan NPWP ini piro, nomor piro wani. Jangan seperti itu. Lihat visinya, lihat programnya. Siapa yang mau dipilih terserah Bapak Ibu, sesuai dengan hati nurani kita masing. Ini masyarakat kadang-kadang mulai nakal nih. Yang lain takut dengan serangan fajar, tapi yang lain malah pengen diserang, fajarnya kok gak datang-datang. Ini saya kira yang harus kita kurangi agar pilkada kita menjadi berkualitas. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Demikian yang dapat disampaikan. Atas segala kekurangan dan kekhilafan disampaikan banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.